Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, Pak Tony, Pak Supri, Bu Oki, Pak Afif, saya mohon izin Ibu untuk mencoba bergembira. Ya. Dan ini PR besar, dari tadi saya nunggu ini kapan gongnya biar kita ketawa sama-sama. Karena tema hari ini kan kita ingin menulis naskah untuk anak ya. Jadi sebelum kita panggil kembaran saya yang sama-sama pakai turban, nanti kita akan duet di depan. Tapi sekarang saya ingin Bapak Ibu semuanya mungkin siap-siap selfie, berikan wajah yang paling kocak, yang paling ceria untuk anak-anak Indonesia. Siap? Siap. HP masing-masing. Karena dari tadi kita belum tertawa ini Bapak Ibu ya. Kita sedang menyiapkan naskah-naskah terbaik untuk anak-anak Indonesia. Yang ceria, yang gembira. Tapi dari pagi kita masih ditanya makan atau belum saja. Sudah. Nah ini bahaya nanti. Tahun depan seleksinya harus lihat foto juga sepertinya ya. Foto yang paling gembira, yang lolos duluan. Siap, silakan kita hitung 3 sampai 3 untuk jepret pose paling ceria. Siap Bapak Ibu, saya hitung dari 1, 2, 3. Ya, Pak Supri ikut. Silahkan ditonton masing-masing apakah kita sudah cukup gembira ini. Karena sepanjang hari nanti kita akan memperoleh ilmu yang luar biasa insya Allah dari, saya biasa manggilnya Mbak Oki, nanti juga dari, panggilnya apa ya Miss ya, Miss Ellie Jackson. Nah sebelum saya undang ke depan, kembaran saya, Mbak Oki, yang dicemburui semua penulis Indonesia ya, usia 28 tahun mendapat Kusala Khatulistiwa, boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Mimpi semua penulis Indonesia. Kita akan putar dahulu CV beliau. Sudah siap? Silahkan. Kita semalaman nyiapin ini. Oki Madasari seorang sastrawan dan sosiolog. Dikenal sebagai sastrawan yang secara kritis memotret isu-isu sosial melalui karya-karyanya. Oki meraih berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, dan bahasa Melayu. Di bidang akademik, Oki meraih PhD dari National University of Singapore dengan fokus riset pada bidang produksi pengetahuan. Berikut karya-karyanya. Ya, kita sambut bersama Oki Madasari. Silakan Mbak Oki. Boleh, sweet-sweet boleh. Ini sudah lama sekali tidak bertemu saya dalam arti yang sebenarnya ya. Terima kasih Bapak. Dan Mas Tasaro, teman-teman, terima kasih. Saya senang sekali hadir di sini dan temanya sangat sesuai dengan apa yang saya lakukan selama ini. Jadi pas lah, tentu saja ini membuat kita bahagia semua pagi ini. Baik Mbak Oki, ini nanti akan ada waktu, kita tidak 90 menit. Kita usahakan untuk efektif dengan banyak materi yang sudah disiapkan oleh Mbak Oki ya. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin punya pertanyaan pemantik yang memang menjadi pertanyaan saya pribadi, tapi tampaknya mewakili Bapak Ibu juga yang di sini begitu. Mbak Oki ini kan, terima kasih Mas. Maaf kiri. Mbak Oki dari awal dikenal publik Indonesia itu kan sebagai sastrawan, bahkan bukunya sudah di kanon begitu ya. Dan tiba-tiba melompat ke buku sastra anak, langsung 4 buku mata, semuanya diinspirasi oleh perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia. Nah itu bagaimana cara melompat itu? Iya, Ya. jadi ini memang ini sebuah keputusan besar saya, tapi sesungguhnya ini bukan, tidak tepat dikatakan melompat, tidak tepat juga dikatakan banting setir. Ada media nulisnya banting setir gitu, enggak juga. Menulis sastra anak,
menulis dengan karakter anak-anak dan ditujukan untuk pembaca anak sesungguhnya adalah bagian eksplorasi, bagian perluasan dari cara saya berkarya, bagian dari perluasan proses berkarya. Dan kalau dari sisi market nih, kalau kita bicara audiens, ini adalah upaya juga untuk jadi titik kesadaran itu, nah lalu oh anak saya apa nih, masa harus nunggu dewasa dulu untuk baca karya saya sendiri. Nah, itu sisi personalnya. Kalau dari sisi yang lebih luasnya, memiliki anak juga mengantarkan saya pada kesadaran bahwa usia anak-anak adalah usia yang sangat krusial untuk menanamkan nilai-nilai, usia yang sangat krusial untuk menanamkan kesadaran. Jadi ketika kita percaya bahwa pentingnya kita menanamkan nilai-nilai itu di usia anak, maka sudah menjadi bagian dari panggilan kita sebagai untuk berkarya pada anak-anak. Jadi dalam bahasa saya di waktu itu, menulis karya sastra anak adalah bagian dari jihad saya juga. Jihad untuk menanamkan nilai-nilai, jihad untuk menanamkan kesadaran. Kalau kita bicara tentang korupsi misalnya, menanamkan nilai anti korupsi itu sudah harus dimulai lewat anak-anak. Dan cerita, buku itu menjadi proses terbaik untuk melakukan itu. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Pembukaan yang tajam, dan hari ini kita ketitipan Ibu Feni Santosa dan teman-teman inovasi, topik yang juga tidak ringan ya, perubahan iklim dan lingkungan. Silahkan saya serahkan waktu untuk Mbak Oki menyampaikan Terima kasih. materi. Saya izin sambil berdiri ya, biar tidak tegang di dekatnya Tasaro nih. Jadi teman-teman, saya percaya nanti materi akan dikirimkan ke semua peserta. Jadi saya tidak pada posisi sekedar mengulang materi karena itu sudah tinggal dibaca saja. Tapi saya akan mencoba memantik bagaimana kita akan sama-sama berproses menulis cerita anak yang memikat dan mengusik imajinasi. Dan walaupun ini penekanannya adalah cerita fiksi, saya pun menulis 4 cerita fiksi, 4 novel anak, tapi ini nanti bisa menjadi pondasi juga untuk teman-teman yang memang memilih cerita non-fiksi. Jadi dalam workshop kita ini, masing-masing peserta dibebaskan, silahkan mau menulis fiksi atau non-fiksi. Tapi saya kebetulan Mas Tasaro selain sebagai seorang penulis, 5 tahun terakhir ini saya memang punya lembaga yang memang fokus untuk memberikan pelatihan menulis. Dan salah satu silabus yang saya bangun adalah dasar penulisan fiksi dan non-fiksi itu sesungguhnya sama. Fiksi maupun non-fiksi itu selalu diawali dari proses kita menjaring ide, proses kita memformulasikan sebuah ide, proses kita merefleksikan persoalan dalam masyarakat, proses kita untuk memformulasikan pertanyaan, memformulasikan gugatan gitu. Jadi basic formulanya sama, langkah-langkahnya sama, baru nanti pengembangannya yang akan berbeda sesuai dengan karakter masing-masing cerita. Oke, saya akan mulai dengan, ini pencetannya nggak ada ya. Oke, ini sebenarnya yang tadi saya sampaikan tadi ya, bahwa ketika kita percaya pentingnya sastra dalam membangun karakter, maka usia anak-anak ini yang harusnya menjadi pertarungan kita. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, kenapa tadi karena kebetulan saya singgung korupsi, saya ulang lagi. Kenapa korupsi Indonesia marak gitu kan? Karena sejak kecil barangkali kita tidak pernah terpapar dengan bahaya korupsi. Kita tidak pernah ditanamkan nilai-nilai itu. Nah, sementara saya sebagai seorang penulis, saya percaya bahwa penanaman nilai-nilai itu paling efektif dilakukan pada saat kita di usia masih kecil. Dan kenapa kita kemudian memilih cerita? Karena pada dasarnya tidak ada satu anak pun di dunia ini yang suka untuk diceramahi. Tidak suka untuk harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Cerita menjadi jalan kita untuk melakukan pendekatan personal dan membangun kesadaran. Nah, dalam isu lingkungan, kita akan mencoba mendekatkan juga realita kerusakan lingkungan pada kesadaran anak-anak. Kita akan membuat anak relatable. Kita akan membuat setiap pembaca buku kita merasa menjadi bagian dari kerusakan lingkungan. Kalau kita hanya mengulang kata climate change, bahkan orang dewasa saja gagal untuk mengimajinasikan itu.
Kalau kita bicara tentang kerusakan lingkungan sudah banyak di seluruh dunia lalu mengakibatkan pemanasan global. Kita yang dewasa aja tidak memiliki keterkaitan dengan isu itu. Tapi kalau kita coba bumikan itu pada kehidupan sehari-hari, pada kehidupan yang memang dialami seorang anak akan mengimajinasikan itu. Jadi dua hal ini yang kita lakukan adalah kita mencoba mendekatkan isu iklim dan isu lingkungan menjadi sebuah pengalaman sehari-hari. Dan karena yang kita lakukan sekarang adalah kita percaya itu harus dimulai di usia kecil, maka kita akan mencoba menghadirkan pengalaman itu dengan bahasa, dengan cara, dengan sudut pandang anak-anak. Jadi dua hal itu yang akan kita coba lakukan. Saya sendiri menulis 4 novel mata itu, semuanya bicara lingkungan. Jadi kalau teman-teman nanti Bapak Ibu juga mungkin melihat di Google Scholar itu kebetulan kan dari sisi akademik kajian-kajian tentang seri mata, itu semuanya mengulas seri mata dari sisi lingkungannya. Jadi dari sisi anak-anak mereka menikmati, nah dari sisi kajian akademik betul-betul dilihat bagaimana novel ini kemudian membangun kesadaran lingkungan dan membawa cerita lingkungan pada pembaca. Nah, ketika kita bicara cerita anak gitu, yang sering juga dipikirkan di general audience, di pikiran awam, disangkanya lebih mudah, belum tentu. In fact, bisa jadi lebih susah, karena kita dipaksa untuk melihat dari sudut pandang anak-anak. Tapi yang harus kita ingat juga, melihat dari sudut pandang anak-anak itu tidak sama dengan merendah-rendahkan. Nah ini yang paling harus kita tanamkan. Banyak orang menganggap bahwa ini anak-anak nih nggak paham, lalu diturun-turunkan cara berceritanya, direndah-rendahkan. Jangan salah, anak justru adalah makhluk yang cukup pintar. Mereka sudah punya kesadaran dalam usianya yang mungkin kita anggap masih sering kita underestimate itu. Justru tantangan kita, tantangan Pushbook nih, bagaimana menghasilkan buku-buku yang men-challenge mereka. Jadi kalau karyanya sengaja direndah-rendahkan, alih-alih bisa menikmati, anak-anak juga bosan. Pernah nggak sih kita dulu pas masih SD gitu, lalu diam-diam nyari-nyari bukunya yang agak-agak usia-usia dewasa gitu kan, itu sudah naluriah dari anak-anak, mereka pasti mau tahu. Nah jadi ini tantangan kita menghadirkan story yang juga men-challenge, menantang, menggelitik. Tapi kita pastikan itu aman dalam tanda petik untuk usia mereka. Karena kita juga tentu saja berpijak pada keilmuan, pada realita, kita tahu bahwa nggak mungkin dong sebuah buku untuk anak-anak lalu kemudian ada adegan seks di dalamnya gitu. Nah ini kita harus bicarakan terbuka di sini, jelas nggak mungkin gitu. Saya menulis, ya Mas Taswaro, di novel saya yang lain saya bisa menulis adegan seks ada, dengan penuh kesadaran saya lakukan itu. Tapi ketika saya menulis dengan saya tujukan bahwa itu untuk anak-anak, jelas kita tahu itu tidak mungkin. Nah jadi ini cara kita untuk membuat kerangka kerja bagi kita sendiri gitu. Tapi jangan sampai juga kita merendah-rendahkan karya itu. Jadi saya sendiri melihat bahwa kunci dalam menulis cerita untuk anak, kita lihat itu dari kacamata anak-anak gitu. Melihat dari kacamata anak-anak ini yang agak tricky dan challenge gitu. Dan ini yang sering kali kita akhirnya merendah-rendahkan karena kita gagal gitu. Padahal kacamata anak-anak artinya adalah curiosity, rasa ingin tahu yang sangat besar, tidak ada takut, anak-anak itu selalu tidak ada takut. Jadi kalau kita nulisnya sudah penuh dengan ketakutan dan pertimbangan macam-macam gitu kan, itu artinya kita juga sudah gagal melihat dari kacamata anak-anak. Oke, ini nanti tinggal dibaca, jadi orang menganggap merendah-rendahkan dan sebagainya. Jadi ini nanti tantangan untuk penulis-penulis cerita terutama yang terbit di Pushbook ya, saya mengikuti juga buku-buku di CB. Jadi kita bagaimana menerbitkan buku anak yang memang men-challenge gitu. Sekarang kita dalam realitanya lah, kita tahu Harry Potter kan, semua anak Indonesia lebih tahu Harry Potter daripada cerita-cerita Indonesia. Sebenarnya ini dulu juga yang menantang saya juga untuk nulis novel anak gitu. Kenapa anak-anak di Indonesia lebih akrab dengan sudut-sudut di Scotland, di setting di Harry Potter daripada misalnya ketika saya nulis yang mata edisi pertama daerah Belu di NTB atau di Maluku Utara atau di Wakatobi gitu kan.
ini menunjukkan dahsyatnya kekuatan Harry Potter sehingga bisa masuk dalam ingatan kesadaran seorang anak. Nah, yang kita pelajari dari Harry Potter itu kan sebuah cerita yang memang menantang rasa ingin tahu. Anak dibawa ke sebuah dunia yang membawa mereka pada berjuta kemungkinan gitu. Nah, ini yang harus kita coba juga lakukan dalam cerita kita gitu. Bukan berarti kita menjadi epigon seorang Harry Potter lalu mengikuti pola-pola Harry Potter, tapi prinsip bahwa cerita kita harus menimbulkan rasa ingin tahu, cerita kita harus membuat pembaca menikmati. Nah, ini kuncinya juga. Kita sedang menulis cerita yang harus bisa dinikmati. Nah, mungkin gini juga, nanti kan dalam menulis cerita ada level-level tertentu, ada level-level yang berbeda gitu. Tapi bagi saya prinsip enjoyable ini, prinsip bisa dinikmati ini harus bisa diaplikasikan di setiap level. Nah, saya mau ngasih contoh, mohon maaf bukan bermaksud menyinggung dan bagaimana. Ini salah satu buku anak yang kebetulan waktu itu saya beli, karena saya beli banyak untuk anak saya gitu. Misalnya bukunya Cara Menyisir. Gitu, cara menyisir sehari-hari. Saya tahu itu kan berarti memang sifatnya edukasi. Dia ingin tahu, ingin memberitahu ini loh nak cara menyisir gitu. Tapi dari sisi kenikmatan bercerita gitu, mungkin kita bisa bertanya ke diri kita sendiri. Kalau ceritanya itu hanya daily bahwa oh kamu harus menyisir rambut setiap hari, kalau enggak rambut berantakan, ya enggak. Menurut saya ya sebagai orang tua yang juga membacakan untuk anak, tidak ada menarik-nariknya. Nah, jadi kita harus membangunnya lebih imajinatif. Oke, message-nya bisa kamu harus menyisir, tapi sebenarnya juga kita bisa memperluas itu. Menyisir hanya salah satu bagian dalam tindakan-tindakan merawat diri sendiri. Nah, kita bisa bangun cerita yang lebih menarik dan lebih menantang bagi anak-anak yang premisnya adalah mengajak anak-anak untuk bisa merawat diri sendiri. Nah, nanti kita sama-sama berproses untuk itu. Ini adalah sumber-sumber inspirasi yang bisa kita manfaatkan sebanyak-banyaknya dalam menulis cerita anak. Saya kebetulan banyak bekerja dengan mitologi, fable, legenda ketika menulis 4 seri mata itu. Jadi saya ke Belu di NTT, perbatasan antara NTT Indonesia dan Timor Leste. Di situ saya pergi ke sebuah padang Fulan Vehan, sebuah padang rumput yang betul-betul indah gitu. Nah, ini sebuah pengalaman juga karena riset saya selalu bawa anak kebetulan. Jadi semua buku mata itu saya riset ke berbagai daerah dengan bawa anak saya. Ada sebuah peristiwa unik bagaimana di Fulan Vehan itu anak saya begitu mobil dibuka nangis jejeritan dan sebagainya gitu. Lalu kemudian si drivernya bilang, wah kena ini bu, kena bu. Ini katanya tempat keramat dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang kita dari kacamata rasional, kacamata modern mungkin apaan sih Pak gitu. Tapi kan kemudian ini membuat saya bertanya, memang di sini ada apa? Mengalirlah cerita dari drivernya, mengalirlah cerita dari penduduk lokal. Saya datang ke sebuah bekas benteng, jadi di situ dulu juga ada bekas benteng Portugis. Ada cerita mitologi bahwa daratan tinggi Fulan Vehan dulunya itu adalah laut. Nah, ini udah masuk nih climate change ya kan. Tanpa kita bicara tentang ini ada perubahan iklim bla 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 bla, dan dalam menulis cerita saya orang yang percaya kita harus menghindari kata itu. Jadi ini nanti Bapak Ibu dari inovasi nih, walaupun jelas ini tentang climate change, jangan sampai kata climate change muncul dalam cerita. Kalau itu muncul dalam cerita, gagal kita nanti sebagai penulis cerita. Gitu. Jadi saying without saying gitu. Itu kan prinsip penulisan cerita itu. Kita ingin mengajari orang tentang climate change tanpa kita bicara tentang menyebut kata climate change. Jadi di Fulan Vehan di NTT itu dulu laut. Masih ada itu sisa karangnya dan sebagainya gitu. Itu mitologinya, mitologi di situ. Tapi mungkin kalau ada penelitian sains bisa jadi. Karena kan ada cerita tentang daratan yang dulu daratan lalu jadi laut, ada laut yang menyusut, ada ice yang kemudian mencair. Itu kan bagian-bagian dari climate change. Nah, lalu kemudian petualangan berlanjut. Salah satu makhluk yang dianggap dewa di daerah itu adalah buaya. Buaya bagi orang Melus, bagi penduduk asli NTT adalah dewa. Tapi kemudian apa yang terjadi? Orang dari jauh,
Orang-orang dari kota besar datang untuk memburu buaya. Kulitnya dijadikan tas, kulitnya dijual, atau sekedar nanti dibekukan untuk ditaruh di museum. Nah, ini kan bagian dari cerita lokal, bagian dari realita yang ada dalam masyarakat setempat. Yang kaitannya juga kita ingin menanamkan bagaimana pemburuan binatang itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana keserakahan manusia itulah menjadi sumber dari kerusakan alam. Jadilah itu semua cerita, saya jahit semua. Nah, beralih kemudian ke cerita saya di Maluku Utara. Di Maluku Utara, di Ternate, itu pulau yang dulu terjadi bencana besar, Gunung Gamalama. Nah, ini kan kita juga harus masuk ke dalam sejarah setempat. Di setiap tempat pasti ada sejarah lokal. Dan uniknya, sesungguhnya alam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah lokal kita. Masyarakat kita itu dibentuk oleh relasinya dengan alam. Jadi setiap story, setiap cerita yang diturunkan dari turun-temurun dari generasi dahulu sampai sekarang, setiap kearifan lokal itu sesungguhnya lahir dari relasi manusia dengan alam. Jadi di Maluku Utara ketika letusan Gamalama terjadi, memporak-porandakan semuanya, berbagai cerita pun berlangsung. Nah, ini kemudian saya juga mencoba mengkritik. Saya masukkan kritik saya di situ adalah ketika terjadi bencana, kita seringkali berkata bahwa itu azab lalu selesai gitu kan. Mungkin dari sudut pandang keagamaan, dari sudut pandang Islam saya tahu itu benar gitu. Tapi kan kemudian questionnya kalau kita mau melihat dari sudut pandang Islam juga, kenapa Tuhan menghukumnya, menghukum daerah itu? Kenapa Tuhan memberikan azab? Ya, bisa jadi karena keserakahan manusia. Karena manusianya merusak lingkungan, karena manusianya tidak peduli dengan kelestarian, diberikanlah azab itu. Jadi ini cara kita untuk melihat segala sesuatu dari perspektif lebih luas, dari perspektif lebih besar. Jadi ketika ada bencana, kita bukan sekedar azab lalu selesai, tapi kita cari why-nya kan. Apa tindakan-tindakan manusia yang sekiranya menyalahi harmoni yang sudah ditentukan oleh yang sudah dirancang oleh Sang Maha Pencipta ini. Nah, ini tantangan gue juga. Jadi saya orang yang percaya juga bahwa nilai-nilai agama itu bisa menjadi sumber cerita yang sangat berharga. Nilai-nilai agama justru menjadi bagian yang perlu kita gali, perlu kita manfaatkan dalam menulis cerita. Tapi bagaimana kita mempresentasikan itu, bagaimana kita menyajikan itu dalam sebuah cerita sehingga seorang anak bisa tetap menikmati tanpa harus merasa itu sebuah buku yang dogmatik. Nah, inilah kekuatan seorang pencerita. Inilah kenapa Bapak Ibu dikumpulkan, karena saya pikir panitia Pusbuk dan Inovasi percaya justru kekuatan pencerita ini yang bisa betul-betul menyentuh hati teman-teman. Nah, lalu berlanjut, ini langsung, jadi memang saya langsung jahit dengan contoh nyata biar teman-teman terpantik juga. Buku saya selanjutnya itu saya pindah ke Wakatobi, untuk melihat kehidupan Bajo. Karena waktu itu dipantik dengan temuan yang terpublikasikan di sebuah jurnal internasional dan juga terbit di majalah Times, bahwa ada evolusi manusia Bajo sehingga mereka bisa bernapas di dalam laut lebih lama. Jadi tadi pas Bu Evi bilang bahwa sains, narasi, edukasi, nah, itu cocok sekali Bu. Jadi di setiap buku itu saya selalu jahit juga dengan sains. Jadi temuan bahwa ada evolusi masyarakat Bajo, mereka bisa bernafas di dalam laut lebih lama itu saya base-nya dari sebuah jurnal internasional dan itu kemudian yang mendorong saya, wah ini harus ditulis. Saya terbang ke sana untuk menulis cerita tentang itu. Jadi saya memadukan itu. Saya mencari kok bisa sih gitu. Kan memang secara teori sainsnya evolusi manusia itu terjadi karena proses adaptasi. Jadi karena masyarakat Bajo dari bayi udah dicemplungin di laut, udah diajarin nyelam, akhirnya terjadilah penyesuaian organ itu. Nah, itu terjadi betul. Nah, lalu salah satu mitologi juga yang saya tangkap adalah bagaimana mereka itu percaya lumba-lumba adalah pemandu kehidupan. Jadi kalau pernah mengamati kehidupan nelayan, lumba-lumba itu tidak akan pernah ditangkap oleh nelayan tradisional. Lumba-lumba kan yang nangkap para pengusaha akuarium,
untuk dijadikan hiburan. Para pengusaha sirkus ya kan. Jadi kalau tradisional wisdomnya nggak boleh nangkap lumba-lumba. Nangkap ikan yang sedang hamil, yang sedang proses mau bertelur, itu juga nggak boleh. Jadi orang Bajo itu punya kalender. Masa apa mereka nggak boleh untuk melaut. Masa apa ikan tidak boleh ditangkap. Termasuk ketika bulan purnama itu menjadi panduan. Gitu. Bulan purnama bukan sekedar kita takut bulan purnama. Tapi bulan purnama itu kan kalau sains punya daya tarik terhadap ombak kan. Ombak tinggi karena bulan purnama gitu kan sainsnya kan. Jadi kalau kita memaksakan diri untuk melaut saat bulan purnama, ya kapalnya oleng, tenggelam gitu. Tapi orang seringkali hanya mengecilkan ini soal kepercayaan, takhayul gitu. Tapi kalau kita mau cari tahu, ada sains di balik itu. Nah ini semua yang harus kita rajut. Kita ingin memberikan sebuah pengalaman yang menakjubkan pada anak-anak, tapi sekaligus kita sisipkan pengetahuan tentang sains, pengetahuan tentang kearifan lokal, keberagaman. Karena saya pergi membawa cerita, membawa anak-anak ini ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, perkara keberagaman ini juga hadir tanpa harus kita repot-repot mencari-cari gitu. Nah, ini yang harus kita nanti perhatikan juga. Bagaimana kita menjahit semuanya menjadi sebuah cerita. Makanya di sini poin ketiga yang paling penting adalah imajinasi. Menulis cerita ini sama sekali tidak sama dengan membuat reportase. Tidak sama dengan membuat laporan, membuat karya ilmiah, totally different. Diperlukan kemampuan penulis untuk menjahitnya dengan imajinasi. Jadi di cerita tentang petualangan di laut itu tadi ketika seseorang melanggar bahwa lumba-lumba seharusnya jadi pemandu, kita akan membawa lalu kemudian anak-anak melihat akibat yang terjadi gitu. Tapi akibat yang terjadi bukan semata bahwa ini kesialan atau kutukan, tapi ada reason di dalamnya. Nah ini kan imajinasi penulis yang masuk di situ untuk menghadirkan petualangan, untuk menghadirkan cerita yang memikat. Nah ini in general ketika kita menulis fiksi, saya percaya bahwa kita boleh nulis apa saja. Makanya ada cerita tentang Harry Potter yang seorang penyihir, ada cerita tentang Superman yang dilahirkan di planet kripto, bebas. Tapi kuncinya seberapa berhasil kita meyakinkan pembaca. Jadi pernah nggak baca cerita, kita nggak teryakinkan. Atau yang paling gampang adalah nonton sinetron. Nonton sinetron, gitu kan, kita menolak untuk bisa diyakinkan, kita tidak bisa diyakinkan. Nah itu kegagalan sebuah cerita fiksi. Tapi kita sebenarnya bisa percaya sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tampaknya memang tidak masuk akal, kita masuk ke dalam itu karena kemampuan si penulis dalam menceritakannya. Nah ini yang harus kita lakukan nanti gitu. Bagaimana kita membuat pembaca percaya, bagaimana kita membuat pembaca yakin terhadap itu. Nah, lalu disinilah kemudian perlu kreativitas, perlu pendekatan estetis juga. Imajinasi sebagai bahan baku kita yang dibentuk oleh realita, mitologi, fable, pengetahuan, nilai-nilai yang kita anut, dongeng masa kecil, lalu kemudian kita tulis dengan kreativitas dan kita coba juga hadirkan yang namanya pendekatan estetis. Pada akhirnya this is art, the art of writing. Menulis itu seni gitu. Nah, dan seni itu selalu butuh estetika itu. Nah, jadi ini yang sama-sama kita tantang. Jadi beberapa clue-nya juga kita harus berani keluar dari dunia kita harus bebaskan, kita coba bangun imajinasi itu sebebas-bebasnya. Kita coba ciptakan karakter yang meyakinkan. Karakter yang membuat pembaca percaya karakter itu benar-benar ada gitu. Pernah baca Little Prince gak? Ya kan, Little Prince gitu. Kadang-kadang kita sekilas kok ini jadi buku anak-anak sih, padahal kan agak berat gitu. Tapi nyatanya anak-anak di seluruh dunia menikmati itu kan. Dan itu ceritanya gak ada nyata-nyatanya lah kalau kita bilang gitu. Kok bisa terdampar di
gurun Sahara, lalu kemudian berkunjung dari satu planet ke planet lain. Tapi Little Prince menjadi salah satu karya anak terbesar sepanjang masa, ditulis penulis Prancis kan. Jadi at the end, pada akhirnya bagaimana kita meyakinkan pembaca kita dengan imajinasi kita itu. Oke, jadi basic foundationnya imagination. Nah ini sekilas tentang imajinasi ya. Jadi imajinasi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh begitu saja, kita semedi lalu jatuh, enggak. Tapi imajinasi itu sesungguhnya selalu berangkat dari refleksi kita atas pengalaman, pengetahuan, atas kenyataan, atas cerita-cerita yang pernah kita dengar. Makanya dalam cerita-cerita saya, karena kebetulan lokasi menjadi sesuatu yang penting, saya pun datang ke sana. Tapi tidak selalu kita harus datang ke sebuah lokasi yang mau kita tulis. Apakah kita harus pergi ke Antartika untuk menulis sebuah cerita tentang Antartika? Enggak. Tapi kita wajib menghadirkan setting Antartika itu dengan semeyakinkan mungkin. Nah, itu riset, wajib risetnya. Tapi datang ke tempatnya itu tidak selalu. Kebetulan saja saya yang 4 buku mata itu saya diberi kesempatan untuk melakukan riset langsung di tempatnya. Oke, jadi imajinasi adalah proses yang aktif, bukan pasif. Jadi kita terus mencari, bukan tiba-tiba kita semedi lalu jatuh dari langit. Nah itu bukan. Kalaupun itu terjadi, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sedang lagi di pinggir pantai, diam gitu kayak semedi lalu tiba-tiba, wah dapat nih, itu bukan kemudian itu jatuh dari langit dari proses semedi, itu bukan. Tapi dalam proses bersemedi menepi itu, kita punya kesempatan untuk kembali merefleksikan. Wah waktu itu aku pernah ke Medan ya, lalu aku ketemu ini. Nah itu biasanya terjadi saat kita memang diam, saat kita sedang mau mendengar suara pikiran kita. Oke, jadi ini imajinasi bukan hasil lamunan, tidak jatuh dari langit, sangat tergantung pada pengetahuan, kesadaran, pengalaman, kemampuan melihat big picture. Nah nanti kita latih yang kemampuan melihat big picture. Ini adalah kemampuan kita untuk menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, dengan penyebabnya apa, kita coba cari akarnya, kita coba lihat permasalahannya lebih besar. Jadi misalnya itu tadi ketika ada, kenapa ada kepercayaan bahwa tidak boleh berlayar pada saat bulan purnama, misalnya kayak gitu aja. Kemampuan kita melihat big picture akan mampu melihat, mencari tahu kenapanya itu. Dan itu akan mendudukkan kita pada satu cerita. Satu hal yang tadi belum saya sempat singgung adalah sejarah. Sejarah juga menjadi basic ingredient, basic kita membangun imajinasi yang sangat dibutuhkan. Semua cerita saya ini pada dasarnya dibentuk oleh sejarah. Sejarahnya bisa macam-macam, kalau yang sejarah Mata di Tanah Melus lebih ke sejarah suku-suku, lebih ke sejarah kebudayaan di NTT itu. Kalau cerita saya di Maluku Utara lebih ke sejarah penjajahan. Jadi bagaimana Portugis datang, lalu Belanda, bagaimana rempah-rempah berperan dan sebagainya, termasuk bagaimana seorang ilmuwan besar Alfred Wallace, pernah baca tiga garis itu ditulis, ditemukan itu saat dia sedang di Maluku Utara. Jadi Alfred Wallace itu betul-betul menemukan, membangun teorinya yang dianggap sebagai kelanjutan dari teori Darwin itu di Maluku Utara. Nah itu ada juga di cerita saya. Tapi kan saya nggak mungkin bilang bahwa Wallace bla bla bla. Tapi bagaimana kita menjahit itu dalam cerita? Maka ada seorang laki-laki dari Eropa, kulit putih, setiap hari keluar masuk hutan mencatat, bla bla bla. Tapi kemudian saya tahu juga kalau baca biografinya Wallace itu ada satu kritiknya. Dia kan peneliti, tapi kemudian dia suka nembak hewan-hewan yang dianggap langka itu untuk dibawa ke Eropa, dijual. Karena memang ini bagian dari temuan penting kan. Nah ini kan sesuatu yang perlu dikritik. Zaman dulu itu dianggap biasa, zaman sekarang wah nggak boleh. Seorang peneliti pun dengan alasan apapun dia nggak boleh dia nembak burung, nembak hewan langka dengan berbagai alasan. Nah ini kan kemudian nilai itu juga berkembang, ada etika yang berkembang, ada etik dalam proses penelitian yang harus dipatuhi. Zaman dulu yang seperti itu mungkin
biasa aja. Sekarang uji coba aja gitu kan. Apakah uji coba produk kosmetik boleh dilakukan pada monyet gitu? Nggak boleh gitu. Jadi ini juga yang harus kita refleksikan ketika menulis. Jadi seorang penulis juga perlu update dengan perkembangan etis, dengan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Saya mau sedikit menantang teman-teman. Nah, tadi kan sudah kita bicara tentang imajinasi, kita bicara tentang proses dan sebagainya. Ini masih ada waktu kan Mas Tasaro ya? Oke, melihat gambar ini, apa cerita yang mungkin kita tulis? Apa imajinasi yang langsung muncul dalam kepala Bapak dan Ibu? Yang terpantik dari gambar seperti ini. Ayo, yang bisa angkat tangan. Nanti dapat hadiah dari Tasaro. Yang tercepat dapat hadiah dari Tasaro. Kalau melihat gambar seperti ini, apa yang langsung terbesit dalam pikiran Bapak atau Ibu? Mau nyoba? Panitia Silakan. boleh kan? Oh, Terasering katanya. ada. Angkat tangan dulu silahkan. Ya, Ya. saya biar gerak ini ngurangi kalori. Nama saya Lia, saya kelahiran Magetan sama kayak Mbak Oki. Wah, Tapi KTP Surabaya dan 4 tahun terakhir saya kembali ke Magetan. oke. Sebagai orang yang lebih lama di kota, tapi kelahiran kaki Gunung Lawu ya, saya tidak akrab dengan gambar itu secara fisik langsung, tapi ketika Mbak Oki menyodorkan gambar itu, pikiran saya itu ke petualangan Sherina. Oke. Karena itu yang pertama kali berkesan ketika saya melihat setting terasering. Terus kenapa? Serinanya kenapa? Nah ini contoh bagaimana kita develop ideas and imagination. Jadi nggak cukup dengan bilang terasering, nggak ada ceritanya, nggak ada so what dengan itu, so what dengan petualangan Sherina. Saya melihat ironi pada diri saya sendiri. Gitu, karena kok saya taunya dari film duluan, padahal saya itu lahir di kaki gunung gitu loh, di kabupaten kaki gunung gitu. Nah mulai ada. Jadi kalau dalam bahasa saya yang terbesit dalam pikiran Mbak siapa tadi? Sama Tia. Magetan, Tia. Yang terbesit di pikiran Mbak Tia adalah, Lia, Mbak Lia, bagaimana setiap kita itu sekarang makin terasing dengan lingkungan kita. Kita tinggal di sebuah desa, tapi bisa jadi kita itu bahkan nggak tahu di desa itu ada apa. Karena apa? Setiap hari kita cuma sibuk nonton TikTok. Ya nggak? Nah ini akhirnya disitulah ceritanya berjalan. Tia mau menulis sebuah cerita tentang seorang anak perempuan yang lahir di desa, tapi dia itu sangat tidak tahu apa-apa tentang desa itu. Misalnya kayak gitu. Dan itu terjadi di anak sekarang. Anak sekarang ya saya nggak ngomongin anak yang mana-mana, anak saya sendiri aja gitu kan. Agak susah untuk misalnya main sama tetangga gitu. Ya masih agak susah, dia bisa punya preferensi yang berbeda tentang itu. Belum kalau kita bicara tentang alamnya, mainan tradisional dan sebagainya. Nah itu kan orang tua yang kemudian harus bekerja melakukan itu. Nah ini sudah menjadi cerita. Sebuah cerita tentang seorang anak yang terasing dan merasa aneh dengan sekelilingnya. Tapi at the end kita tahu kan kemudian mau dibawa kemana cerita itu gitu. Oke? Makasih Tia. Jadi gitu. Ada satu Tepuk lagi, tangan semuanya. contoh satu lagi. Ya ini Mbak ini boleh atau yang belakang itu? Biar rata dulu ya, yang ujung dulu. Nanti sama saya khusus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopita dari Lombok, NTB. Kalau udah terbiasa ya lihat sawah. Memang dari kecil hidup di antara sawah-sawah. Tapi ada satu hal yang saya soroti nih dari persawahan. Itu lama-lama kalau dulu waktu kecil kita banyak nemu keong sawah. Nah itu dulu dari kecil suka berburu keong sawah, tapi sekarang lama-lama itu udah nggak ada ya, mungkin karena penggunaan pestisida gitu. Nah ini yang menginspirasi saya akan membuat cerita kalau melihat gambar itu tentang keluarga siput sawah yang bertahan hidup. Seperti itu. Bagus, sudah dapat kan? Sudah dapat ininya, inspirasinya,
bagaimana itu menjadi sebuah cerita menariknya juga bisa. Apalagi kalau nanti itu keong sawahnya itu sendiri menjadi karakter ya, menjadi karakter cerita. Wah, bagus sekali. Mbak ini terakhir, nanti kita lanjut. Mbak Novita yang barusan, sekarang kembali ke sayap kanan, rezeki namanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur dari Banten. Jadi saya sih melihat realita yang ada di sekitar Banten ya. Bahwa sawah itu sekarang sudah beralih lahan menjadi perumahan. Nah, ini kalau saya jalan sama anak, loh Bunda ini perasaan kemarin masih sawah loh gitu. Tapi kenapa sekarang sudah menjadi perumahan? Tapi di sisi lain, satu sisi jadi perumahan, satu sisi dia jadi cadangan air. Jadi sebagai sawah enggak, sebagai kolam untuk ikan juga enggak, tapi dia kayak terlantar gitu. Jadi ini ya naluri sebagai penulis, ini sepertinya perlu diangkat ya gitu ya. Bahwa alih lahan itu mungkin di sisi lain memang kita ya kebutuhan manusia ya. Kita membutuhkan area untuk rumah gitu. Tapi di sisi lain untuk keseimbangan ekosistem itu pasti akan berujung juga kepada kita. Jadi gimana antara kebutuhan manusia dan ekosistem itu bisa seimbang. Itu Ya, bagus, Ya. mantap. Terima kasih. Dan ini kan kalau kita bicara tentang lingkungan nih, Pak Afif nih, kalian Pak Afif, itu kan sebenarnya tantangannya kita bukan sedang menolak pembangunan kan, tapi bagaimana pembangunan itu memperhatikan ekosistem. Bagaimana itu tidak hanya berpusat pada keuntungan manusia, tapi juga pada nasib makhluk-makhluk non manusia. Kan sebenarnya prinsipnya itu, kita bicara tentang ekologi itu. Oke, saya punya gambar lain. Ayo, apa yang terbesit dalam pikiran? Ayo, meja yang mana ya ini? Yang ini, Mas Tasaro, kita langsung tantang aja nih. Monggo, angkat tangannya. Ada? Itu lukisan? Pengungsi? Nah. Nyoba ya Mbak. Mungkin itu di tepi laut kan ya, di tepi laut itu terjadi abrasi gitu ya kayaknya. Jadi dia berusaha bertahan hidup padahal mungkin rumahnya ada di situ gitu, tapi semakin terkikis, jadi mungkin rumahnya udah menjadi hilang dan harus pindah gitu. Nah, oke. Jadi abrasi terjadi, sebuah keluarga sebenarnya tetap mau tinggal di situ karena sebenarnya kan tempat tinggal itu juga kaitannya dengan sejarah hidup seseorang, nggak semata-mata tinggal, jadi berat untuk pindah, tapi pada akhirnya dipaksa pindah. Nah, cerita bergulir kan? Oke, mantap. Ada yang mau nyoba lagi? Oh ya, nama saya Priska. Priska, ya terima kasih Priska. Oke, ada yang mau melihat lagi? Dari Satu lagi sudut pandang mungkin untuk berbeda? gambar yang sama silahkan. Ya. Ini, Ya, terima kasih untuk kesempatannya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Istiniwati Bayo, saya dari Sumba, NTT. Kalau melihat dari gambar yang ada di depan, saya lebih kepada penyesalanku. Kenapa penyesalan? Atau kata lainnya kita melihat ke belakang. Seringkali kita bilang tidak lagi kita menoleh ke belakang. Tetapi kalau dari gambar ini, saya lebih memilih bahwa menyesal dan harus melihat kembali ke belakang, di mana anak kecil ini kalau dilihat dari gambar, anak kecilnya yang melihat saja ke belakang. Jadi perlunya juga orang dewasa dan anak-anak itu mengetahui penyebab dari apa sih kenapa mereka harus pergi. Ini kalau dilihat dari gambarnya mereka mengungsi dari banjir sehingga dalam cerita itu bisa dibangun. Penyebabnya apa, lalu penyesalannya dan juga jalan keluar yang harus ditempuh terkait proses atau banjir yang sudah dihadapi oleh mereka. Oke, terima kasih. Tapi nanti ini catatannya, Kak siapa tadi? Isti. Kak Isti. Apa yang dipaparkan Kak Isti tadi itu masih sebuah konsep besar.
Nah, kalau dalam menulis cerita kita harus bisa menurunkannya lebih konkret lagi, lebih ke membumi lagi. Jadi bisa misalnya, ini cerita tentang sebuah keluarga yang sudah lama mengungsi, tapi sesungguhnya ingatan tentang tempat tinggal mereka itu masih terus menghantui. Ya, mereka terus mengingat. Lalu kemudian setiap pembicaraan itu muncul, tapi ada juga anggota keluarga yang terus sudah nggak usah dibahas, udah kita nggak, itu udah bukan lagi hidup kita. Nah, tapi benarkah bahwa kita harus melupakan itu? Bisa jadi memang kenapa kita terhantui itu karena masih ada yang belum selesai di sana, gitu kan? Jadi nanti kita coba develop itu pasti ada karakternya, ada konflik yang lebih membumikan ide yang besar itu tadi. Oke? Thank you. Nah, ini sesuatu yang lebih terkini kalau teman-teman mengikuti berita, mengikuti sosmed. Nah, sosmednya tergantung nih algoritmanya apa nih. Kalau sampai nggak nonton ini berarti ya algoritmanya hanya Luna Maya pasti. Oke, ada yang mau nyoba? Gajah silakan. Gajah sebagai hewan yang paling ingatannya paling kuat ya Mbak Oki ya. Apalagi yang baru kejadian berapa hari yang lalu. Nah kita yang suka lupa, adakah? Iya. Selamat pagi, saya Esti. Kebetulan ketika saya melihat foto ini jadi ingat berita yang viral beberapa waktu yang lalu ya. Di mana si anak gajah ini tertabrak truk dan si induk gajah ini tidak berjalan sedikit pun untuk meninggalkan si anaknya gitu kan. Jadi yang terbayang di sini adalah bahwa hewan saja begitu sangat menyayangi anaknya gitu. Berarti kita sebagai manusia juga makhluk yang berakal yang lebih tinggi ya daripada hewan, harus melakukan yang lebih baik dari itu gitu. Harus memberikan memberikan rasa aman gitu, rasa aman bagaimana menjaga anak-anak kita kayak gitu. Dan apa yang kita lakukan di sini adalah salah satunya adalah memberikan warisan yang insya Allah nanti akan dibaca oleh anak-anak kita lewat kata-kata yang kita rangkai, lewat buku-buku yang kita tulis ya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi ini tadi fokusnya Mbak siapa? Esti. Jadi Mbak Esti fokusnya ke relasi antara ibu dan anak, ya orang tua dan anak. Bagaimana seorang ibu gajah ini dan gitu bisa menjadi refleksi atas hubungan antara ibu dan anaknya itu selalu pada posisi melindungi, mau memberikan yang terbaik dan sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah cerita yang jadi juga gitu. Tapi kalau kita mau mengaitkan itu dengan konteks yang lebih luas, big picture sebuah persoalan, jangan dilupakan kenapa si anak gajahnya ini matinya ini. Si anak gajah matinya ini tetap harus menjadi sebuah bagian dari sebuah cerita. Nah kalau dalam workshop ini itu harus. Kalau nanti kita bikin cerita yang di tempat lain mau fokus ke relasi ibu dan anak, itu ide yang bagus sekali. Apalagi kan sekarang kita tahu bahwa ternyata kalau mengikuti ilmu psikologi, trauma-trauma yang kita bawa sampai dewasa itu selalu berpijak pada bagaimana relasi kita dengan orang tua. Jadi kalau ada sebuah buku cerita yang mengulas tentang itu akan sangat bagus sekali. Bagaimana kita proses saling menerima, healingnya itu ada dan itu kan bagus. Tapi dalam tugas kita hari ini kita akan coba mengaitkan, melihat penyebab. Kenapa si anak gajah sampai mati? Nah itu yang harus dimunculkan. Dan tentu saja betapa kesetiaan dan kesedihan ibu gajahnya juga tetap harus digambarkan tentu saja. Oke? Ada yang mau nyoba lagi? Oh oke, banyak. Yang kalau gajah banyak. Ini mbak yang di depan ini juga. Kalau gajah banyak. Oh tengah belum katanya Mbak. Baik siapa? Assalamualaikum, nama saya Nita, saya dari Aceh Barat Daya. Ketika saya melihat gajah ini, yang terbayang pada saya adalah biasanya kalau di Aceh itu, terutama di Aceh Jaya, kalau ada kebun-kebun warga yang dirusak oleh gajah, mereka mengadakan samadiyah atau macam tahlil begitu. Nah,
saya ingat kalau orang tua bilang sebenarnya yang salah adalah kita berkebun di situ karena itu adalah jalurnya gajah, begitu. Ya. Itu yang saya. Bagus, terima kasih. Dan ini langsung dari daerahnya. Emang bicara Aceh, Sumatera Utara itu kan katanya garda terakhir gajah di Indonesia ini kan. Dan yang menarik, nah kalau membangun cerita, kita bisa itu tadi memanfaatkan elemen-elemen kepercayaan. Ini tadi ternyata gajah pun ditahlilin gitu kan. Ya ini sesuatu yang menarik. Saya baru dengar ini, terima kasih. Ini jadi langsung membuka. Jadi dalam kearifan lokal kita, ternyata Islam gitu kan, itu berkaitan erat dengan ekologi gitu. Tahlilan bukan hanya untuk manusia yang meninggal, tapi untuk gajah juga. Terima kasih, itu harus ditulis nanti ceritanya nulis itu aja ya. Bakal bagus banget itu. Oke, Mbak ini, Mas Tasaro mana ya tadi? Oke, satu lagi yang gajah. Assalamualaikum, saya coba. Saya Saptorini dari Solo. Kalau saya mungkin jadi imajinasinya ada dua anak gajah kecil yang biasa bermain lewat di situ. Mereka mencari buah karena memang itu jalur mereka. Kemudian suatu hari yang gajah satunya itu enggan diajak bermain gitu karena capek dan sebagainya. Kemudian yang si kecil itu yang menjadi korban tabrak itu kan. Terus si gajah itu pengen mencari dia gitu sampai menunggu lama kok nggak ada ya di mana dia, sampai dia tiap hari ke situ kok nggak kelihatan lama gitu. Jadi dia sedih karena kemarin diajak nggak mau seperti itu. Jadi dia mencari-cari kemana ya temennya itu dan ternyata emang karena ketabrak itu. Ya, tapi lagi-lagi ini fokusnya ke relasi dua gajah ini. Nah nanti kalau mau nulis itu pun nggak masalah, boleh. Tapi jangan lupakan konteksnya. Konteks peristiwa, konteks kenapa terjadi ditabrak itu tetap harus masuk. Karena itu justru yang membuat sebuah cerita juga utuh dan komplit. Yang tadi saya bilang big picture persoalan. Jadi bukan sekedar karena kita lagi di workshop lingkungan, tapi itu juga ingredients nulis cerita gitu. Kalau hanya fokus ke dua gajah itu kurang menarik, tetap harus ada why-nya itu tadi. Gitu ya, Mbak. Oke. Baik, kita cek di ini daring sekilas juga ya, buku-buku saya. Mbak Oki. Ini yang tadi saya bilang saya di Fulan Vehan NTT, belum pernah Kak Isti? Belum, kamu di Sumba ya? Nah, itu tadi juga kayak cerita itu di Sumba. Ini di Labuan Bajo di Wakatobi. Nah ini anak-anak ini dari kecil, dari bayi mereka udah dicemplungin ke laut. Jadi itu udah bagian dari edukasi mereka. Ini Maluku Utara gitu, jadi banyak pembaca saya yang langsung mencocokkan dengan lokasi aslinya. Jadi kan cover bukunya itu kan Gunung Maitara di uang seribuan. Punya kan uang seribuan, nah itu banyak yang langsung mencocokkan itu. Jadi membawa itu ke lokasi. Nah ini sebenarnya yang tadi saya bahas semuanya ya, bahwa kisah manusia itu selalu terkait dengan situasi sosial, situasi sejarah. Pasti enggak mungkin terlepaskan dari itu. Ketika nulis fiksi, tokohnya bisa apa saja, tapi sebenarnya itu adalah personifikasi dari manusia. Ketika kita nanti bikin ceritanya gajah, itu tadi kan bicara tentang persahabatan dua gajah atau persaudaraan. Karakter gajah, tapi sebenarnya kita potret tentang hubungan ibu dan anak, gitu kan. Nah, jadi selalu akan kaitannya dengan situasi sosial dan sejarah. Kita berangkat dari yang personal, lalu kita cari hubungan konteks yang lebih besar, atau kita berangkat dari yang lebih besar bahwa oh ada kerusakan lingkungan besar-besaran tuh, ada penggundulan hutan di daerah Kalimantan. Saya mau nulis cerita tentang itu. Nah itu berangkat dari yang besarnya. Tapi kemudian kita bawa itu ke personal. Kalau nggak gitu nggak bisa kebangun ceritanya. Kita bawa itu ke apa dampak itu pada orang yang tinggal di situ. Apa yang terjadi? Nah itu baru ceritanya bisa terbangun. Jadi ini bagaimana menempatkan pertanyaan, kegelisahan, kegugatan, nanti silahkan baca sendiri semuanya sudah ini. Jadi kita coba bangun ini dengan kesadaran kreatif. Nah ini poin yang mungkin perlu kita sedikit singgung, bahwa karena kita PR-nya adalah membuat buku, entah itu fiksi atau non-fiksi, bertema lingkungan, yang menyuarakan tentang keadilan iklim, tentang krisis iklim. Jadi message-nya menurut saya adalah ini, yang harus terselip tanpa kita menyebut ini. Jadi ini cukup kita ketahui, cukup kita jadikan bekal, tapi tidak akan muncul dalam cerita. Nanti kalau nulis non-fiksi juga seperti itu.
nulis non fiksi, kita sebenarnya sedang bicara ini semua, tapi ini jangan sampai muncul dalam tulisan kita. Oke, jadi ini juga tinggal dibaca. Oke, cukup itu. Ini nomornya ternyata salah. Ini adalah 4 langkah yang nanti akan menjadi tugas perdana dari Bapak dan Ibu, dari rekan-rekan semua yang akan dikerjakan di grup, dan mudah-mudahan waktunya cukup untuk, memang harus cukup sih menurut saya. Kalau memang nggak cukup di table, lanjutkan itu di rumah. Tapi semuanya harus tuntas gitu. Jadi ini mulainya seperti ini nanti, lalu dilanjutkan sampai selesai. Demikian Mas Tasarut, terima Baik, kasih. tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Oki. Baik, nanti kita juga akan memberi kesempatan kepada peserta daring Mbak Oki untuk bertanya, sedang dipilih-pilih ya Mbak Bertin ya, untuk kita nanti sampaikan pertanyaannya. Nah, sekarang sebenarnya ada beberapa hal lagi yang tadi mungkin belum sempat disinggung Mbak Oki. Saya mungkin mewakili pertanyaan terkait dengan ilustrasi, kemudian juga desain buku dan pengembangan buku anak. Barangkali kita masih punya 30 menitan, jadi bisa sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk Ilustrasi dan desain, saya bukan ilustrator, jadi semua buku-buku saya itu dikerjakan bersama dengan ilustrator profesional. Jadi 4 buku saya itu novel dengan ilustrasi, beda dengan picture book. Kalau picture book kan 1 halaman, gambar, teksnya porsinya sedikit. Kalau novel misalnya 10 halaman gambar, 10 halaman gambar gitu. Dan memang sengaja karena memang saya membidik di usia itu kan. Nah, apa yang harus apa yang harus diperhatikan dalam penulisan buku anak berilustrasi? Kalau buku anak menurut saya ilustrasi cukup krusial karena ini memantik juga rasa ingin tahu, dan first impressionnya biasanya dimulai dari ilustrasi itu. Jadi buat teman-teman yang bukan ilustrator seperti saya, tentu saja komunikasi intens dengan ilustrator itu penting juga gitu. Nah, yang menarik adalah ketika seorang penulis buku anak memiliki kemampuan dua-duanya. Nah, sialnya saya enggak gitu kan. Jadi kalau kata Bernadia kan sialnya enggak gitu. Jadi kalau saya harus bekerja sama dengan pihak lain, dan itu ternyata juga menjadi sebuah kesempatan kreatif yang luar biasa. Tapi kalau teman-teman punya kemampuan dua-duanya, itu yang mungkin juga luar biasa dan perlu digali. Karena kalau kita lihat Dr. Seuss misalnya, baca buku-bukunya Dr. Seuss, itu dia sendiri kan yang ilustrator, dan dia basicnya dia ilustrator memang. Dia basicnya gambarnya dulu, baru kemudian dia nulis story-nya. Neil Gaiman itu kan juga dia drawer kan, dia ilustrator dulu baru story-nya gitu. Jadi kalau teman-teman mau punya bakat itu, saya pikir itu punya potensi yang besar juga. Nah, tapi sebaliknya memang kita soal kemampuan kan nggak bisa dipaksa. Jadi banyak juga teman ilustrator yang kemampuan nulis ceritanya nggak ada. Nah, itu juga perlu kerjasama. Artinya adalah, aku pengen bikin cerita tentang gajah yang bla 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 nih tapi bingung. Nah, ini kan berarti butuh orang untuk, berarti story lainnya harus begini nih, harus plottingnya harus begini. Dan itu sah-sah saja. Justru sekarang eranya kolaborasi menurut saya. Jadi memang harus dibuka selebar-lebarnya kesempatan untuk kita berkolaborasi. Kalaupun kita bisa gambar, tapi ternyata kita nggak puas dan merasa harus pakai yang lebih baik, why not? Kalau kita merasa bisa nulis cerita tapi ceritanya kurang bagus, tapi kekuatan kita di gambar, ya kita cari gitu. Jadi untuk penulisan buku anak, menurut saya memang harus dibuka seluas-luasnya kolaborasi itu, gitu aja. Baik, sekarang yang terkait dengan penyuntingan. Tadi tertrigger oleh paparan Mbak Oki tadi ya, perihal bagaimana menulis anak itu harus dengan kacamata anak. Tapi di sisi lain juga jangan digampang-gampangkan, karena imajinasi anak itu sebenarnya kaya, mereka cerdas dan lain sebagainya. Nah, menjembatani dua hal ini bagaimana Mbak Oki? Di satu sisi pakai kacamata anak, di sisi lain tapi juga jangan sederhana itu. Nah, dalam editingnya nanti di substantif ini editing. juga proses yang tidak ada rumusan baku gitu. Saya ada sedikit pengalaman menarik nih Mas Tasaruf. Saya penulis karya sastra dewasa. Novel pertama anak saya terbit tahun 2018. Ketika itu baru terbit, nah tentu saja pembaca juga banyak yang meragukan dong. Wah, ini nggak bisa nih dibaca anak-anak, bla 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 bla. Tapi kan kemudian saya nulis terus. Dalam proses nulis itu juga saya belajar.
Jadi kalau saya bilang, saya pun berprogres dari mata pertama ke mata kedua, ketiga, keempat itu saya terus belajar. Menulis pertama itu terus terang aja berat gitu. Jadi saya susah, saya belum menemukan enaknya gimana sebelumnya nulis novel yang untuk dewasa yang seperti itu gitu. Tapi kemudian di novel selanjutnya saya semakin menyesuaikan diri. Salah satu triknya adalah saya tahu, bagi saya sendiri at least, nulis untuk buku anak, saya lebih nyaman nulis dari sudut pandang narator orang ketiga. Jadi nulis dengan sudut pandang orang pertama itu justru memberi banyak batasan dalam proses buku anak ini, karena gini, apa yang saya pelajari juga dalam proses penulisan, kita pakai sudut pandang pertama jika penekanan kita itu pada internal diri tokoh, psikologi tokoh, pengalaman pribadi tokoh gitu. Makanya sudut pandang pertama saya itu sangat berhasil di novel-novel dewasa saya, karena kan menggambarkan strugglingnya dia, kegelisahan dia. Tapi di buku anak yang butuh scene yang lebih dinamis, butuh perpindahan cerita yang lebih bisa dilihat secara utuh dan tidak terlalu berfokus pada internal struggling si anak dalam cerita saya. Saya kan tidak bicara tentang si anak ini meratapi traumanya atau sisi psikologinya gitu kan. Jadi saya akhirnya belajar untuk buku anak, oh kayaknya saya lebih cocok di sudut pandang orang ketiga, dan itu baru terjadi di mata kedua. Mata pertama itu saya masih pakai buku ke-1, tapi at least apa yang membuat saya lega adalah sekarang kan berarti sudah 8 tahun lebih sejak buku itu terbit, lalu sudah ada 4 buku. Ternyata buku itu memang tetap bisa dinikmati. Pembaca termuda saya itu umur 7 tahun. Jadi kelas 1 SD. Ini kan novel, jadi membutuhkan kemampuan orang untuk bisa baca utuh kan. Dan saya sekarang punya pembaca paling muda itu kelas 1 SD. Nah kalau ada juga, tapi kemarin baru ikut online program saya, itu dia kelas 5 SD. Dia sudah, kan ada ya anak kelas 5 SD sudah punya kemampuan baca, itu ternyata dia sudah baca juga gitu. Jadi ini juga proses seiring waktu gitu. Nah yang penting adalah apa yang kita sodorkan, realita-realitanya, peristiwanya, itu memang ada dalam kemungkinan imajinasi anak gitu. Buaya diburu sama pemburu, itu kan sesuatu yang ada dalam dunia anak. Lalu gajah tadi, saya membayangkan, nah kalau relasi dengan orang tua dan anak ini tadi, ini agak-agak tricky nih. Kalau kita fokusnya ke childhood trauma, saya pikir tidak akan bisa acceptable ke semua usia anak. Mungkin baru bisa diterima di SMA atau di mana, atau ceritanya adalah ini adalah seorang dewasa yang mengenang bagaimana dulu dia pas kecil diperlakukan tidak baik. Nah itu baru childhood traumanya begitu bisa gitu. Nah tapi kalau untuk anak-anak yang general, kalau kita fokusnya ke gajah yang kemudian melawan si pemburu yang mau buru itu, nah itu malah bisa acceptable di dunia anak-anak gitu. Nonton Lion King enggak? Ya kan? Lion King kan juga ada kerinduan pada orang tua yang sudah terpisah kan. Tapi kita lihat fokusnya bukan di internal psikologi internalnya si anak itu. Tapi apa yang dilakukan si lionnya ini, siapa namanya, dulu kan Simba, kalau yang baru, yang kemarin baru itu kan, itu selama dia terpisah dari ibunya. Petualangannya yang ditonjolkan kan. Tentu saja dia sambil kangen ibunya ada, tapi hanya itu. Bukan pada deep internal yang ada di dalam dirinya. Nah itu juga apa bedanya antara kisah dewasa dengan kisah anak-anak, itu saya pikir ada di situ gitu. Oh nanti dalam proses editing yang saya alami, buku saya kan kebetulan Gramedia semua yang nerbitin ya, Gramedia Pustaka Utama, dan saya orang yang cukup open ketika dalam proses editing. Jadi buku saya memang nyaris gak diedit, tapi pasti ada kejadian beberapa titik gitu, kadang ini enggak, ini gimana kalau ini, itu terjadi di Mata dan Manusia Laut. Jadi itu sesungguhnya ada adegan, karena memang ada kepercayaan katanya kalau kena ubur-ubur itu kan dikencingin aja gitu kan. Jadi ada kepercayaan kalau kamu digigit ubur-ubur, kena air kencing itu sembuh. Nah maka saya gambarkan si Bambulo, anak lokal itu bersama si Mata, dia digigit ubur-ubur, lalu dia langsung buka celana, dia kencingin gitu kan. Nah itu editor saya agak, ini jangan ya, saya bisa menerima. Oh oke, gitu, toh juga nggak ada adegan itu juga
tetap tidak mengganggu sebuah cerita gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang perlu kita perhatikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari daring sudah masuk, saya sampaikan. Pertama dari Ninyoman Ayu Suciyartini. Mbak Oki kan sedang viral, itu pendapat jika kita tidak boleh hidup dalam mitos karena membuat kita terkukung dalam ketakutan, tahayul. Namun menurut saya justru mitos itu membangun nilai-nilai untuk manusia menemukan kemanusiaannya. Bagaimana menjembatani itu Mbak Oki? Mantap sekali, ini dari Bali ya Dari berarti Bali, ya. Aduh terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Video saya yang viral tentang mitos, saya sebagai seorang sosiolog punya tugas untuk membongkar mitos, untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa mitos itu social constructed. Jadi itu kan viralnya tahun 2023 akhir menjelang pemilu, dan saya menunjukkan bahwa banyak hal dalam politik itu pakai strategi mitos itu. Jadi dalam sosiologi itu jelas. Nah ini kalau kaitannya sama buku, teman-teman, kenapa saya tetap menulis sastra? Sastra pengetahuan itu sebagaimana mitos, itu sebenarnya senjata paling mutakhir, paling ampuh untuk mengontrol pikiran orang, untuk mempengaruhi pikiran orang, untuk memenangkan pertarungan gagasan. Jadi sekarang udah bukan zamannya orang itu diancam pakai senjata, lalu dibikin takut. Enggak, cukup disodori cerita, cukup disodori mitos, cukup dibangun kesadarannya dengan diskursus-diskursus yang meyakinkan. Nah itu, lalu saya tunjukkan bahwa mitos itu socially constructed gitu. Jadi dia sengaja dibuat untuk mengontrol pikiran orang. Nah, dalam masyarakat kita, mitos itu memang diproduksi dari dulu. Cerita-cerita jangan pulang kalau sebelum maghrib udah harus di rumah gitu kan. Itu kan mitos gitu. Biar anak-anak mau pulang ke rumah. Lalu mitos yang juga saya gunakan di cerita Mata itu mitos tentang gerhana itu katanya dimakan raksasa. Saya ambil itu, ada itu di Mata gitu kan. Nah jadi mitos itu adalah bagian dari kekayaan pengetahuan kita. Kekayaan tradisi kita. Kita tahu bahwa itu dibuat. Apakah benar gerhana dimakan sama buto hijau? Kan enggak gitu. Tapi masyarakat kita teryakinkan, masyarakat kita percaya. Dan sebagai seorang storyteller, sebagai seorang pencerita, kita bisa memanfaatkan itu justru menjadi bahan baku cerita kita. Makanya tadi saya bilang mitos menjadi sumber cerita. Dan kalau kita dengar dongeng-dongeng masa lalu kita, itu semuanya pasti mitos base gitu loh. Jadi dengan kita memahami mitos, kita tahu mitos sesungguhnya adalah diciptakan, gitu kan, diciptakan, kita gunakan sesuai kebutuhan. Nah ini sekarang tantangan bagi pengarang nih. Bagaimana kita melahirkan mitos-mitos baru melalui cerita kita yang bisa membawa dampak baik, bisa membawa kesadaran baru bagi masyarakat kita. Itu, thank you pertanyaannya. Terima kasih Ninyoman. Kemudian yang kedua Muhammad Hilmi dari Cibinong nih Mbak. Bagaimana cara memasukkan pesan implisit dalam tema perubahan iklim agar dia tetap tersampaikan kepada pembaca? Jawaban saya, semua pesannya harus implisit. Kalau bikin cerita, semua pesan itu harus implisit, nggak boleh eksplisit. Kalau mau bikin pesan eksplisit, tidak perlu nulis cerita. Langsung aja bilang ke orangnya, Mas Tasaro jangan motong pohon, kan gitu, selesai. Tapi the art of storytelling itu justru bagaimana kita memasukkan semua pesan itu dalam adegan, dalam dialog, dalam peristiwa. Makanya tadi saya bilang, kita sedang menulis cerita krisis iklim tapi jangan sampai ada kata climate change muncul. Jangan sampai nanti tokohnya bilang, kita ini sekarang lagi climate change ya. Kalau saya baca buku kayak gitu udah saya tinggal kalau udah ada pesan kayak gitu. Jadi ini justru tantangan kita. Climate change itu apa? Ini kita tunjukkan lewat peristiwa. Kan ada satu idiom yang juga populer di storytelling. Don't tell, show. Jangan bilang climate change, tapi tunjukin apa gitu. Kita bisa bilang bahwa saya kan tinggal di Jogja, ini sekarang lagi hujan deres banget kan setiap hari ya. Nggak tahu ya, yang di Jakarta enggak ya. Ini agak aneh sebenarnya.
benar-benar setiap hari hujan badai gitu. Ini kan agak sesuatu yang jelas berbeda dari zaman dulu. Nah, ini show gitu. Why? What happened gitu. Jadi itu jawabannya. Nah, bagaimananya adalah semua pesan harus hadir melalui dialog, peristiwa, kejadian, karakter apa yang dialami si tokoh, konflik, kita bungkus dari situ. Terjawab ya Mas Hilmi. Selanjutnya Mbak Diah Santi Nganjuk. Apakah memasukkan tema ini harus menjadi konfliknya atau boleh juga sebagai hal sampingan yang tersirat saja? Saya saya mungkin agak betulkan ini. Apakah ini harus menjadi konfliknya atau ini hanya menjadi sesuatu yang tersirat? Kalau dalam program ini ya ini buku tentang itu ya, tapi gini, kalau sesuatu hanya menjadi tersirat, menjadi sampingan. Bukan tersirat. Sesuatu menjadi sampingan. Ini yang sebenarnya sering menjadi kritik kita pada segala jenis karya gitu. Misalnya kita lagi ngomongin karya tentang ceritanya tentang Bali misalnya. Tapi ternyata Bali hanya jadi background. Bali hanya sekedar tokohnya lagi pacaran di Bali. Kan gitu kan, kebanyakan itu artinya tempelan gitu. Ya boleh-boleh aja, tapi apa sumbangsih itu terhadap wacana tentang Bali? Enggak ada. Kalau kita mau bangun cerita tentang Bali, walaupun tokohnya ceritanya pacaran di Bali, hadapkanlah dengan memang problem masyarakat yang ada di Bali. Misalnya ternyata Bali tidak semurah yang diomongin, sehari-hari bahkan kita mau cari kos aja sekarang itu udah mahal, kan isunya di Bali itu kan, gentrifikasi di mana-mana. Jadi kita mau nyari tempat kos murah di Bali itu enggak mungkin. Nah, kan tinggal memasukkan itu. Jadi there is no such thing as a tempelan. Justru kalau kita hanya menghadirkan tempelan, kita gagal membangun cerita. Setiap hal dalam cerita itu ada tujuannya. Kalau kita settingnya Bali, kita ada tujuannya, yaitu kita mau menghadirkan Bali dalam cerita kita. Karena kalau enggak gitu kenapa harus Bali? Kenapa enggak Jaksel aja? Kenapa enggak Bandung aja? Kan gitu kan? Jadi setiap hal itu ada tujuannya, bukan hanya tempelan. Jangan sampai nanti, wah ini karena PR-nya tentang lingkungan, ya udahlah kita settingnya adalah orang tinggal di pinggir hutan, tapi cuma itu. Nanti the way ceritanya nggak ada itu. Nah itu menurut saya cerita yang gagal. Karena konteks situasi, konteks budaya, konteks lingkungan itu semuanya punya kontribusi dalam membentuk karakter dan dalam membentuk konflik. Selanjutnya Afriza Hanifa, dalam buku non-fiksi bolehkah kita memberi penjelasan misalnya makna climate change yang diselipkan di cerita dalam bentuk info tambahan di luar alur cerita? Ini non-fiksi tapi. Ya, non-fiksi, betul. Ini kan tadi saya sudah mulai bahwa kita boleh menulis fiksi dan non-fiksi walaupun penekanannya saya di fiksi. Nah kalau di non-fiksi treatmentnya tentu beda. Di non-fiksi kita bisa menjelaskan dengan lebih eksplisit. Kita lebih bisa menyampaikan sesuatu dengan lugas dan terbuka. Nah tapi karena kita sedang berada di ranah pembaca anak ya. Menurut saya tantangan kita yang membedakan kita dengan penulis non-fiksi yang tidak ikut workshop ini adalah bagaimana kita menghadirkan buku non-fiksi yang juga bisa dinikmati oleh anak-anak. Teman-teman tahu buku Why enggak? Seri buku Why. Nah itu kan semuanya buku non-fiksi dengan isu-isu yang berat dalam tanda kutip kan, science, macam-macam lah, isu macam-macam ada. Tapi semuanya dibikin bisa dinikmati orang anak-anak. Anak-anak senang baca itu. Jadi apa yang membuat workshop ini perlu dilakukan, perlu diadakan, perlu diberikan karena kita ingin memberikan sentuhan lain pada segmen pembaca anak-anak dalam penulisan non-fiksi. Bukan sekedar kita menjadi sebuah buku IPA tentang climate change, tapi bagaimana kita bisa memberikan bacaan penunjang tentang lingkungan dan climate change yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Nanti banyak contohnya buku-buku non-fiksi lain itu yang bisa ke situ. Kalau dalam konteks dewasa misalnya, ini contoh aja sekilas, baca bukunya Yuval Noah enggak? Tahu enggak? Si Sapiens.
Sapiens itu kan sebenarnya sejarah kehidupan manusia. Ada sainsnya, ada biologinya, tapi sejarah perkembangan bagaimana manusia sampai di manusia hari ini. Tapi ditulis dengan storytelling yang menarik, ditulis ala buku cerita. Akhirnya itu menjadi buku non-fiksi yang cukup powerful. Padahal dia bisa bilang bahwa pada tahun segini kita masih homo sapien yang begini-begini. Tapi kan enggak, kalau kayak gitu ya silakan baca buku sejarah, silakan baca buku yang lain. Tapi kita yang menjadikan buku ini spesial adalah cara kita menyampaikannya. Pertanyaan terakhir dari daring ya, dari Pak Bambang Karyawan dari Riau. Mengingat jenjang yang ditulis untuk A, B, dan C, apakah memungkinkan secara bicara perubahan iklim dengan latar cerita bermula dari rumah? Oh, sangat memungkinkan. Nah, ini kebetulan aja tadi saya tunjukin contoh-contohnya kan yang di luar rumah. Tapi sebenarnya esensinya tadi di chapter terakhir, di slide terakhir saya, kita kan selalu melihat yang besar lalu mengaitkannya dengan dampak personal. Cerita itu selalu personal. Jadi kalau personal itu dimulainya dari rumah, memang harus demikianlah cerita personal itu. Tapi apa yang terjadi di rumah? Misalnya seorang bapak yang gagal panen gara-garanya padinya terendam banjir. Nah, apa akibat dari gagal panen itu? Dia jadi nggak bisa bawa uang buat bayar SPP. Dia jadi nggak bisa bawa uang untuk belanja besok. Itu kan dimulai dari rumah. Jadi contoh dimulai dari rumah itu bahwa dampak dari climate change, dampak dari kerusakan lingkungan itu langsung mengganggu kestabilan meja makan. Itu langsung mengganggu nasib si anak yang mau beli mainan. Itu contohnya. Ikan, penangkapan ikan itu kan sekarang kian lama kian susah kan. Nelayan banyak yang ngeluh. Selain climate change sendiri, keserakahan para pengusaha besar. Nah, siapa nonton When Life Give You Tangerine? Ya kan? Nah, sebuah drama Korea kan, itu drama Korea percintaan, tapi betul-betul kita jadi tahu kehidupan nelayan. Kita jadi tahu kehidupan para penyelam pencari makanan, lupa aku gitu. Nah, ini contohnya. Jadi dimulai dari rumah, tapi dari rumah itu, apanya yang ada di rumah itu yang merupakan dampak dari kerusakan lingkungan. Itu yang kita mau angkat. Baik, kita beri semangat untuk kita semua. Masih ada 14 menit, mungkin dari Mbak Oki ada sesuatu yang belum tersampaikan atau keselip? Ini mungkin teman-teman yang ada di sini aja, kan belum ada kesempatan bertanya. Jadi silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. 13 menit kita 3 penanya ya, dan itu terbagi kanan, kiri, tengah ya, seperti biasa. Mungkin diwajak dulu. Terima kasih Mas Ivan. Nama, asal. Dari Kalimantan ya, Mbak? Nah, saya tahu dari Kalimantan karena apa? Bajunya. Ya. Padahal Tokopedia itu. Mati. Jadi kalau tinggalnya di Kalimantan justru pasti kaya ide, harus menjadi penulis yang terus menyuarakan kerusakan lingkungan nih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Diana, betul yang dikatakan Mbaknya tadi, saya dari Kalimantan Utara, jauh sekali. Begitu saya bilang Kalimantan Utara langsung wah kayak gitu ya. Ternyata tempat saya jauh. Baik, setelah tadi dapat materi dari Mbak luar biasa, saya ternyata banyak hal yang harus saya gali, banyak hal yang bisa saya dapatkan untuk membuat cerita. Apalagi yang berkaitan betul dengan Mbak tadi terkait dengan perubahan iklim. Karena tempat kami tentu diketahui yang dulunya hijau, sekarang sudah mulai digantikan hijaunya dengan sawit, dengan pohon-pohon adindo dan lain sebagainya gitu. Kemudian batu bara juga ada. Nah, kemudian tadi saya dapat ini juga ilmu juga dari Mbaknya, ada mitos yang terkait cerita-cerita lama
yang dimana bisa kita kaitkan ternyata dari cuaca ekstrim dan lain sebagainya gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya dari mbaknya, bagaimana mengemas cerita ini, karena kami di sana ada benturan-benturan tentunya ketika kita mengangkat dari sisi yang lainnya. Ketika kita ingin berimajinasi begitu, dari sisi yang lainnya seperti yang saya bilang tadi, ada di sana itu ada cerita yang terkait pulau yang dulunya itu di azab gitu. Jadi ada ini, nah tapi ini kan ceritanya berbalik dengan apa yang dipercayai oleh orang di sana gitu ya. Nah, bagaimana kita mengemasnya agar ini tadi tidak ada benturan dari tokoh adat atau orang-orang yang ada di lingkungan ketika kita ingin mengangkat ini cerita ini agar bisa nanti bisa dibaca oleh anak-anak dari versi yang lain sehingga bisa menyadarkan mereka bahwa pentingnya untuk menjaga alam kita. Itu sih dari saya, terima kasih. Terima kasih Wak, pertanyaannya bagus nih, menarik nih. Jadi kalau kita bekerja dengan isu-isu yang terkait dengan tradisi, adat istiadat, budaya, suku, itu memang seringkali kita akan berbenturan dengan dominan belief, dengan dominan histori yang ada di sebuah daerah. Saya akan menyontohkan yang Mata di Tanah Melus. Di narasi NTT, di narasi daerah Belu, suku pemilik asli adalah suku Bunak. Suku Melus itu dulu terhapus dalam sejarah, tapi ada gitu loh. Sejarahnya memang ada, suku Melus itu memang kalah dalam perperangan itu. Dia tersingkir. Nah jadi saya gali-gali dari sumber-sumber oral, dari cerita-cerita orang, juga dari sejarah-sejarah alternatif, bahwa suku Bunak yang sekarang dominan di Belu, itu bukan satu-satunya suku yang ada di situ. Nah maka saya tulislah Mata di Tanah Melus. Jadi ini tanahnya Melus. Jadi di situ kemudian saya ceritakan si Mata itu bertemu dengan orang-orang Melus ini. Dia masuk ke dalam hutan yang sebagai pembaca kita bisa berpikir apakah ini real atau ini masuk ke negeri misteri atau bagaimana gitu. Tapi dia diceritakan masuk ke dalam hutan itu, disitulah dia ketemu orang Melus. Nah ini sebuah isu yang cukup sensitif. Ada orang, waktu itu saya bikin diskusi di Belu dan salah satu pemuda Belu mengatakan seperti itu. Namun dia kemudian meskipun sensitif, salah satu fungsi karya sastra itu adalah menghadirkan narasi alternatif. Jadi justru memang kehadiran karya kita itu nanti menjadi narasi alternatif dari yang narasi dominan itu. Apakah itu akan menyinggung? Nah inilah kekuatan karya sastra. Kalau kita bungkus itu dalam sebuah cerita, kita bungkus ini dalam memang ini sebuah fiksi, tidak akan menyinggung menurut saya. Walaupun tetap adalah soal ketersinggungan itu kan kita nggak bisa ngatur. Ini Tasaro ini ditersinggungi banyak orang juga ini dengan karya sastranya gitu. Jadi itu adalah hak orang untuk tersinggung. Tapi sebagai penulis kita punya cara untuk membentengi itu. Yaitu bagaimana menuliskan itu menjadi sebuah semesta fiksi. Meleburkan itu jadi sebuah semesta fiksi. Jadi kalau udah jadi fiksi menurut saya selama kita nggak menghina-hina, saya nggak ada dalam cerita saya, oh orang Bunak nih memang bla bla bla, nggak ada kayak gitu. Jadi kita hindari hate speech lewat karya kita hindari fitnah yang memang eksplisit, yang tidak berdasar dalam karya kita. Tapi selebihnya sebagai penulis fiksi kita bebas membangun imajinasi itu. Justru nanti pertanyaan besarnya yang tricky itu kan di penulisan non fiksi kan nanti. Bisa nggak kita mengatakan bahwa salah satu faktor deforestisasi di daerah Kalimantan Timur saat ini adalah pembangunan IKN nih, misalnya nih, boleh nggak gitu kan, kayak gitu kan agak serem mungkin karena. Tapi misalnya kalau di tulisan non fiksi semuanya harus fact based. Jadi kita nanti nulis non fiksi boleh menghadirkan apapun tapi faktanya ada gitu, ada sumbernya, ada jelas bahwa ini bukan hoax, bukan karangan kita. Nah kalau ditarik ke non fiksi, boleh nggak seorang Kalimantan menulis cerita yang mengangkat cerita tentang IKN? Oh boleh banget, nggak bisa dilarang. Pak Supri nanti juga nggak berhak larang, tapi nanti jangan disebut IKN, jangan disebut IKN yang dibangun oleh, nah itu artinya kita gagal dalam menulis cerita fiksi gitu. Nah saya punya kok judulnya Ibu Kota Tikus. Jadi saya
imajinasikan IKN itu sekarang dipenuhi oleh makhluk-makhluk raksasa, tikus-tikus. Ada itu cerpen saya, nanti bisa di Google di internet. Jadi justru itu, kemahiran itu yang kita butuhkan. Kita mau mengkritik tapi tidak secara langsung gitu. Semuanya lewat imajinasi gitu. Baik, terima kasih. Ini saya mohon maaf sebelumnya karena waktunya tinggal 6 menit teman-teman. Jadi nanti mohon untuk dua penanya yang tadi. Mati hidup gini. Jadi menyampaikan satu tugas lagi ini berkaitan dengan tugas sesi Mbak Oki ini nanti akan menjadi bahan presentasi teman-teman semuanya setelah istirahat siang ya. Nah tugasnya sederhana, mohon izin Mbak Oki saya sampaikan. Tadi karena bicara tentang Lion King ya, jadi rumus penulisan di jurnalistik sama-sama Mbak Oki juga, itu ada yang sangat klasik namanya 5W1H betul ya. Nah kita ubah sekarang jadi adik Simba kalau di sekolah saya, karena masih anak-anak jadi mengenal 5W1H-nya susah. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Terapkan pada konsep teman-teman masing-masing, kemudian munculkan ide bagaimana teman-teman mempresentasikan pesan implisit tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Oki, nanti dipresentasikan pada setelah istirahat ya Mbak ya. Begitu, bisa diterima maksudnya? Saya ulang sekali lagi ya. Jadi nanti akan ada sesi presentasi yang akan dipilih oleh panitia tentu saja. Teman-teman yang dipilih akan mempresentasikan konsep yang sudah berjalan, tapi penajamannya pada pesan implisit. Oh, pesan tentang perubahan iklim akan saya sampaikan dengan cara implisit semacam ini. Apanya, di mananya, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimananya sudah ada semua. Terpahami? Ya, terima kasih banyak. Saya cek lagi masih ada nggak waktunya? Oh masih ada. Baik, saya buka satu lagi ya. Satu lagi. Penanya silahkan. Yang tengah tadi masih jarang ya? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita lagi dari Lombok. Yang ingin saya tanyakan, Mbak Oki rekomendasikan buku apa selain Pangeran Kecil dan tentu saja buku-bukunya Mbak Oki pada kita. Rekomendasi novel anak yang bagus. Ya, yang saya ingat aja lah kebetulan. Tapi mohon maaf kebetulan buku dari luar juga. Tapi di websitenya CB itu banyak gitu. Itu yang covernya ada kayak laut hijau itu, kapal itu, inget saya Pak. Karena itu aku kasih ke anakku itu kemarin. Charlotte's Web, pernah baca nggak Charlotte's Web? Ini ceritanya tentang babi, tentang seorang anak yang sayang sama babinya. Ya enggak, terus babinya mau dijual. Lalu dia melakukan segala cara agar enggak dijual. Lalu dia dibantu oleh laba-laba. Nah, apa yang saya menarik dari ini adalah bagaimana kita bisa menghadirkan karakter animal, hewan, binatang, tapi dengan sedemikian meyakinkan, berkesan, dan penuh dengan pesan tanpa menggurui, tanpa berpesan gitu. Jadi Charlotte's Web ini salah satu buku favorit saya kebetulan gitu. Jadi saya sebut aja karena ditanya gitu. Karena jadi saya belajar. Nah, terus kalau kita bicara inspirasi datangnya dari mana-mana, saya akui saya cukup terinspirasi itu sehingga saya ngambil satu bagian, saya lakukan itu di Mata dan Rahasia Pulau Gapi. Jadi kalau teman-teman baca di Mata dan Rahasia Pulau Gapi muncul juga karakter laba-laba. Nah itu saya akui saya terinspirasi di situ. Jadi aduh kayaknya kok sangat bagus sekali ya laba-laba ini ya, akhirnya saya munculkan di situ gitu. Itu saja sih, kalau buku di dalam negeri banyak nanti dicari lah, nanti saya mungkin ini kan ada Bapak Ibu di sini yang juga penulis buku cerita anak juga gitu. Tasarun nulis buku cerita anak gak sih? Ya nanti kita bahas. Baik, Mbak Oki terima kasih banyak. Sekali lagi kita beri tepuk tangan paling meriah untuk Oki Madasari.